Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai sistem bus yang disusun oleh Ropip, Muhammad Ridwan, ada Raya Restu, ada Hilmi Aji Fauzi, dan Dede Sulaiman. Pengertian sistem bus. Sistem bus dalam arsitektur komputer merujuk pada bus yang digunakan sistem komputer untuk menghubungkan semua komponen. Sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Jalur-jalur ini digunakan untuk komunikasi dan dapat dibuat antara dua elemen atau lebih. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi da- dan melalui perantara sistem bus. Ya, saluran bus dikategorikan dalam tiga bagian. A. Saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran diaktifkan dengan lebar bus data. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat dipindahkan pada suatu saat. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Misal, bila bus data lebar 8 bit dan setiap instruksinya panjangnya 16 bit, maka CPU harus dua kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. B. Saluran alamat atau address bus. Saluran alamat digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Saluran ini digunakan untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU. Juga digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul bersifat searah. CPU memberikan alamat yang bertujuan untuk menentukan peripheral mana yang dituju. Semakin besar pus alamat, akan semakin banyak range lokasi yang dapat diamati. C. Saluran kontrol atau kontrol push. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol push data, push alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Sinyal-sinyal kontrol ini terdiri atas sinyal perwaktuan dan sinyal-sinyal perintah. Sinyal perwaktuan menandakan validitas data dan alamat, sedangkan sinyal perintah berfungsi berbentuk operasi. Jenis data dalam bus. A. Memori. Memori umumnya terdiri atas Word, memori dengan panjang yang sama. Masing-masing Word diberi alamat numerik yang unik. 0, 1, 2, N, min 1. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol, read, dan write. Lokasi bagi operasi diverifikasikan oleh sebuah alamat. B. Modul I/O. Operasi modul I/O adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul I/O dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan, bahwa penulisan modul I/O dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat peripheral. Modul I/O juga dapat mengirim sinyal interrupt. C. CPU. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan routine program yang diberikan padanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Prinsip operasi bus. 1. Operasi mengirim data ke modul lainnya. Meminta pengguna bus apabila telah disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang ingin dituju. 2.
Operasi meminta data ke modul lainnya. Meminta penggunaan bus mengirim request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat yang sesuai. Menunggu modul yang dituju mengirimkan data yang diinginkan. Mekanisme cara kerja sistem bus. Suatu komputer tersusun atas beberapa komponen penting seperti CPU, memori, perangkat I/O. Setiap komputer saling berhubungan membentuk kesatuan fungsi. Transfer data antara komponen komputer sangat mendominasi karena suatu komputer, data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Begitu juga kita dapat melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Cara kerja sistem bus antara lain yaitu sebagai berikut. Pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur itu komputernya akan lebih kompleks sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa bus. Yang kedua, tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device dengan cara ini RAM, proses, GPU atau PGA, AGP dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB atau bisa disebut juga process bus. Yang ketiga, sementara perangkat lainnya yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lainnya yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk berkomunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge. Nah, kesimpulan dari materi di atas itu, sistem bus dalam arsitektur komputer adalah jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen komputer agar dapat saling bertukar data. Bus memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai saluran data. Yang kedua, alamat. Dan yang ketiga, kontrol. Sistem ini memungkinkan perangkat-perangkat komputer berinteraksi secara efisiensi melalui media transmisi bersama dan struktur interkoneksi yang sesuai dengan karakteristik data. Oke, Terima sekian kasih. saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.